Halo Wak, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih udah klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga komen, serta share-nya. Dan juga berbagai masukan, saran, serta komentar-komentar yang julid tapi bersyariah di komentar channel ini. Bagi kalian yang baru gabung Wak, selamat datang gua ucapkan di channelnya Audisol. Dimana di channel ini seperti biasa kita bakal ngebahas sesuatu yang berbau bumbu-bumbu drama dan juga penyampaian review dari penyelenggaraan MU tadi malam yang udah diselenggarakan di preliminary competition. So sebenarnya banyak banget hal yang pengen gua komentarin, dari mulai tata panggung, kemudian lesunya para peserta, serta ada isu-isu yang mengatakan bahwa negara atas Sulawesi telah memakan karmanya sendiri karena it look like a lava gown. Ada apa sebenarnya? Well, sebenarnya aku masih ngantuk banget untuk ngebahas ini semua karena nungguin dari preliminary dari jam berapa ya? 23.45 jadwal awalnya, hingga akhirnya gua pantengin terus itu channelnya Miss Universe, tetapi banyak banget delay dan sampai akhirnya jam setengah 1 malam baru diputar itu swimsuit competition dan juga opening dari preliminary Miss Universe 2021. Keburu ngantuk gua. Meskipun dalam keadaan rada-rada teler dan juga agak setengah puyeng, pusing kemana-mana, tapi demi kalian Wak, aku tetap bikin konten ini dan spesial kali ku persembahkan buat kalian karena memang tahun ini kita nggak join di ajang Miss Universe. Jadi kita bebas berspekulasi dan juga memberikan pendapat yang pedas dan juga sedikit sensasi yang berdrama. Let's check it out, yuk lanjut. Oke, hal pertama yang pengen aku komentarin dari penyelenggaraan prelim kemarin itu kayak tata panggung banget dari konsepnya. Sebenarnya banyak banget isu-isu yang membahas bahwa panggung dari pelaksanaan MU tahun ini tuh benar-benar mengandung unsur-unsur tanda kutip dan juga hal-hal yang berbau politik-politik serta isu-isu menganut kepada Illuminati. Karena kalau kita lihat sekilas, ini panggung tuh kayak bener-bener mirip banget tuh, nggak ada bedanya dengan konsep mata satu. Atau kata kasarnya orang-orang awam pageant mengatakan dengan konsep mata Dajjal, Wak. Dajjal. So, apakah benar konsep dari penyelenggaraan MU kali ini berkibat kepada mata Illuminati? Tapi kali ini, Wak, aku nggak akan ngajak ke kalian untuk ngegibah dan juga ngebahas masalah-masalah mata satu alias mata-mata Dajjal nih, ha? Karena aku bakal shoot salah satu video khusus untuk ngebahas tentang kontroversi dan juga konspirasi dari tata panggung MU dan pelaksanaan isu-isu politik yang terdapat di Israel di tahun ini. Kita bakal ngebahas di video berikutnya nanti, tapi kali ini kita bakal fokus dulu ke review dan gibahan preliminary competition. Apa aja poinnya? Kita simak yuk satu persatu. Well, kalau kita lihat sekilas, panggung MU kali ini benar-benar kayak spektakuler banget. Baik itu ditinjau dari konsep tata lightingnya dan juga persiapan panggung yang katanya itu memakan banyak sekali tenda-tenda pengantin. Bukan tenda biru yang dinyanyiin di lagu-lagu itu ya, Wak. Tapi pada realitanya, Israel benar-benar memfokuskan untuk ngebangun sebuah venue yang bisa bongkar pasang. Udah kayak mainan aku waktu kecil dulu, Wak. Kebongkar. Kayaknya memang Israel ini punya misi yang khusus untuk menspesialkan dari ajang Miss Universe ini ya, meskipun ada beberapa kekurangan di bagian panggung. Karena ketika gua nonton prelim semalam itu, si peserta yang keluar dari pintu masuknya panggung menuju kepada arah mikrofon kayak agak rada-rada sempit, Wak. Dan jalannya itu belum ada sesi pergantian antara si peserta yang baru opening number udah datang lagi di belakang untuk melanjutkan opening number. Terus kalau gua lihat fungsi dari bola tengah terus ada bapak-bapak botak pegang bendera banyak-banyak Hayati Hayat Nur seluruh dunia yang duduk manja di atas sana teriak-teriak itu apa sebenarnya? Apakah ini hanya berkonsepkan kepada artistik atau punya makna lain? Komentar di bawah, Wak. Terus banyak orang yang mengatakan bahwa ekspektasi MU kali ini benar-benar kayak wow. Dan juga luar banget dari konsep karantinanya, kemudian konsep dari penyelenggaraan malam finalnya. Katanya sih seperti itu. Tapi jujur Wak, aku mau mengatakan bahwa penyelenggaraan dari prelim semalam itu benar-benar kayak downgrade banget. Dan bahkan kayak 11-12 di masa tahun 2016 di Filipina dulu. By the way, ini nggak ada sangkut pautnya dengan tidak ikutnya Indonesia ya, Wak. Aku menilai secara objektif, ya walaupun Indonesia ikut, ya kalau misalnya panggungnya kecil dan juga tidak upgrade, ya tetap aku sampaikan upgrade. Aku jujur padanya, nggak ada neko-neko. Oke, dari segi panggung udah aku sampaikan dari beberapa sekilas. Motor tetangga lewat.
Oke, dari segi panggung udah aku sampaikan. Jika kalian punya komentar dan juga pendapat yang sama atau kontra sama aku, Wak, silahkan kalian komentar di bawah. Tapi dengan konteks julidnya bersyariah ya, Wak. Dalam konteks ya masih dalam koridor yang baik dan benar, memasuki dalam kategori saran. Next, untuk host dari penyelenggaraan prelim, dari awal tuh aku menjagokan Andrea Meza. Karena kalau kita lihat jebolan dari AMG ini nggak kaleng-kaleng dalam hal public speaking. Akan tetapi ada nyantol sedikit nih sama si kakek-kakek tua yang keluar nih. Lakinya satu lagi kayak bikin aku nggak banget. Nggak tahu kenapa, kayaknya kengondekan yang hakiki itu bener-bener kayak membuat mata aku agak sedikit tersapu dan teralihkan kepada hal-hal lain. Tapi jujur, Wak, kayaknya memang host yang membawa itu nggak serenyah perkataan dari si Demi Lee ataupun host-host yang membawa dari prelim kemarin. Ya, aku sih setuju kalau misalnya kayak tahun 2018 di mana Demi itu bener-bener kayak upgrade banget dalam hal public speakingnya dan bahkan intonasinya kayak mau makan kerupuk rasanya. Di host kita udah ngekritik nih, lanjut lagi kepada opening number dari setiap peserta yang kayak belum makan 2 hari 2 malam, Wak. Kalian sadar nggak sih, Wak, setiap peserta yang keluar dari pintu masuk belakang nih, dari mulai albenya hingga urutan-urutan alfabet selanjutnya, ekspresi mereka tuh kayak ngedatar-datar kali. Apa mungkin takut dibombardir sama tetangga sebelah kali ya, Wak? Ya sebenarnya aku gak sedikit sensitif juga kan sih, Wak, karena memang negara ini kan terletak di negara yang masih konflik besar-besaran. Apa jadinya ketika opening number albenya abis itu rudal dari atas meledak semua tenda, amit-amit jabang bayi dah. Ya mungkin inilah sebuah faktor yang menyebabkan si peserta-peserta yang keluar dari pintu belakang tuh terlihat lesu, lunglai, dan kayak belum makan 2 hari 2 malam. Mungkin ada faktor lain yang mungkin bisa saja karena udaranya agak sedikit panas, maybe. Tapi jujur, Wak, ketika aku ngelihat dari penyelenggaraan MU kali ini kan, kenapa si Oma Gula harus memilih Israel sebagai tuan rumah? Kalau ditinjau dari pelaksanaan pariwisatanya juga nggak wah-wah kali, nggak kayak di negara-negara lain. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara Latin yang menyelenggarakan MU dan juga pageant internasional, kayaknya memang lebih banget afdol kalau di negara lain diselenggarakan sekelas MU, Wak. Dan kalau kita lihat dari segi karantinanya, nggak ada sesuatu yang wah menurut gua, karena memang biasa-biasa aja ekspresinya, kayak di Israel biasa aja sih. Ini memang gua nggak ada rasa-rasa kayak ngebelain sesuatu apapun ya. Ini objektif kita menilai bahwa memang kenyataannya memang seperti itu. Next, di poin selanjutnya aku agak sedikit lesu ketika nonton, dimana kita tahu bahwa setiap tahunnya MU punya ciri khas back song yang benar-benar memorable banget di otak para Hayati Hayatno. Tapi berbeda di tahun ini, kayaknya memang dari awal dimulai dari The Color of Siam yang udah dikombinasikan dengan ala-ala padang pasir, dimana pada opening number pertama The Color of Siam tuh udah dikombinasikan kayak ratu-ratu Cleopatra padang pasir di Israel gitu. Tapi pada saat tengah-tengah opening number, ampe dengan jalannya swimsuit competition, ampe dengan evening gown competition, ampe national costume competition nih, itu lagunya kayak ampur adur banget, bercampur antara satu lagu dengan lagu yang lain, dan bahkan nggak ada ciri khas sama sekali sih. Kayak lewat aja kalau misalnya tahun 2021 nih, menurut aku sih. Terus hal yang benar-benar bikin gue membagongkan banget, kemarin gue scrolling beberapa sosial media dan gue menemukan beberapa komen dari pageant lover mengatakan bahwa wah, seorang sutradara dan juga creative director bakal terlibat di Israel kali ini dalam pengonsepan MU, bahkan preliminary competition. Tapi setelah gue ngelihat semalam, dimana juga letak keistimewaan yang mengatakan bahwa penyelenggaraan MU kali ini benar-benar luar. Bayangannya tuh seperti ini. Jadi wah, preliminary ini kayak cover untuk menunjukkan kayak kelinci percobaan lah untuk malam final dari MU di kedepan nanti. Kalau misalnya di preliminary aja yang notabene masih sangat-sangat skala kecil, tapi punya kesalahan dan juga beberapa kekeliruan, kan jadi seperti apa kalau malam final nanti diselenggarakan? Ya semoga aja bakal ada sesuatu yang spektakuler terjadi di MU final show nanti beberapa waktu ke depan. Next, hal yang benar-benar pengen gue komentarin adalah swimsuit competition yang sesinya itu membagongkan sekali, why? Kayaknya memang sponsor swimsuit competition ini bukan lagi Yamamai. Atau kalian tahu siapa sponsornya? Komentar di bawah, Wak. Kalau dilihat dari pakaian renang yang dikenakan oleh beberapa kontestan, kayaknya memang benar-benar punya sesuatu yang downgrade banget dan bahkan nggak bervariasi ya, meskipun ada beberapa yang sama-sama gitu. Awalnya gua ngekspektasikan bahwa penyelenggaraan di 70 tahun MU kali ini benar-benar wah gila banget keren. Tapi ketika Bahrain keluar dengan busana-busana kayak syar'i gitu, kayak
kayak ratu-ratu padang pasir. Wah, ini tuh kayak benar-benar nggak jelas banget konsepnya seperti apa. Dan ditambah lagi ada beberapa peserta yang berbeda menggunakan swimsuit competition di pakaian renangnya masing-masing. Dan hal yang paling benar-benar gua kritik banget adalah ketika pengenalan juri. Biasanya ketika gua nonton pengenalan juri di Miss Universe beberapa waktu lalu, gua kayak nunggu-nunggu beberapa tulisan yang muncul di layar kaca, kan tetapi tadi malam tuh nggak muncul-muncul. Why? Biasanya dari broadcaster per televisian bakal menulis nama juri ataupun keterangan-keterangan host. Akan tetapi sangat berbeda dengan konsep prelim semalam yang kita tunggu-tunggu akan tetapi tidak ada. Apa jadinya kalau nggak bisa bahasa Inggris? Udah ngomongnya Amerika banget, kemudian bahasa Inggrisnya kita nggak bisa, nggak ada tulisan lagi. Gimana, Wak? Komentar di bawah. Well, dari semua penyelenggaraan prelim semalam gak ada yang baru dan menurut aku B aja sih. Akan tetapi dari seluruh rangkaian penyelenggaraan ini, gue mengapresiasi bahwa Latinas memang mengganas di tahun ini. Dan bahkan gue udah nyusun beberapa hot pick tentang top 20 dan bahkan kita bakal rilis di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.